Pertama-tama kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, umrah adalah salah satu perintah Allah yang sangat mulia, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i memposisikan umrah itu seperti halnya dengan haji. Jadi Imam Syafi'i menyebut bahwa umrah itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib bagi yang mampu, karena kalimat dalam Al-Quran itu wa atimmul hajja wal umrata lillah diperintahkan oleh Allah tanpa dipisahkan kalimat haji dan umrah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah besok kita jam 6 subuh, setelah kita sholat subuh, jangan sampai tertidur. Di situ kita sudah siap-siap, ya, siap-siap untuk makan. Insya Allah sudah diantar ke kamar kita makanan, ya, oleh petugas hotel ini. Kemudian kita makan jam 6 subuh. Jam 7 pagi kita sudah persiapkan diri untuk menuju ke bandara. Jadi mohon yang tidak hadir disampaikan kepada tour leader kita dari Makassar, Ibu Haja Basira, disampaikan kepada seluruh jamaah. Mungkin kopi kamar-kamarnya udah ada di foto, itu nanti kita sampaikan karena banyak yang tidak hadir, bahwa jam 7 pagi itu kita sudah akan menuju ke bandara. Jadi kita akan menuju ke bandara insya Allah. Begitu juga dengan orang tua kita, Pak Haji dari Padang, insya Allah Ibu dari Padang, ya, kita bersiap-siap jam 6 kita sudah makan, jam 7 kita sudah ngumpul untuk persiapan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Internasional, insyaallah. Kemudian setelah itu nantinya kita berkumpul di bandara. Kemudian kita semua akan mengikuti prosesi aturan yang berlaku, ya, aturan yang berlaku. Ya, tentunya kita harus pakai masker. Kemudian belum ada perintah untuk tidak menjaga jarak. Jadi kita masih jaga jarak untuk di Indonesia, ya. Kemudian tentunya kita menunggu informasi tentang protokol kesehatan. Apakah masih ada PCR sebelum kita berangkat ini atau sudah tidak ada PCR? Ya, kita berdoa mudah-mudahan sudah tidak ada PCR, karena Arab Saudi sudah tidak membutuhkan PCR dari Indonesia, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau sudah tidak ada PCR, artinya sudah tidak ada yang positif, ya, tidak ada lagi yang positif corona berangkat ke tanah suci. Insya Allah ini adalah fasilitas dari Allah. Makanya kita berkumpul doa sama Allah di sini. Untuk apa? Untuk mengagungkan Allah dengan fasilitas yang Allah berikan. PCR sudah dicabut sebelum kita berangkat. Ya, ini selanjutnya. Kami kemarin itu nggak tahu berapa kali cucu hidung. Makassar cucu hidung, sampai sini cucu lagi hidung, sampai Madinah cucu lagi hidung, mau ke Makkah cucu lagi hidung. Ya, jadi 2 kali dicucu di Madinah, sampai di Makkah 2 kali juga sebelum pulang. Yang itu mungkin ada 10 kali itu ditusuk-tusuk hidung sebelum pulang. Ini kita insya Allah tidak ada tusuk hidung, amin. Kita doakan itu, ya. Itu yang kedua. Kemudian nanti kita masuk di bandara setelah kita check-in, ya. Kemudian kita masuk di ruangan tunggu, kita naik di pesawat, kita akan terbang langsung menuju ke Madinatul Munawwarah. Kita masuk di Madinah, kita akan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa kita? Satu, minta Rasulullah menjadi syafaat bagi kita. Itu. Karena tidak ada keselamatan bagi kita tanpa syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam tidak bisa melihat surga andainya ia tidak salawat kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi Adam alaihissalam
pada saat ia minta ampun kepada Allah, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini berdosa bagi diriku sendiri. Ya Allah, saya zalim terhadap diriku sendiri. Kalau bukan ampunanmu ya Allah, saya ini akan celaka dunia akhirat. Ya, apa perintah malaikat Jibril? Ya Adam, wahai Adam, kalau kamu ingin selamat dan diampuni, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam pun bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalimat marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawatnya Nabi Adam, ya. Jadi Nabi Adam aja salawat. Nabi Musa alaihi salam pun minta syafaat Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihi salam minta syafaat Nabi Muhammad, ya. Nabi Yunus alaihi salam minta syafaat Nabi Muhammad. Nabi Yusuf alaihissalam minta syafaat Nabi Muhammad. Maka tidak ada keselamatan bagi kita kecuali syafaat Nabi Muhammad. Makanya kita masuk Madinah, kita ucap salam kepada Nabi Muhammad, kita mengucapkan kedatangan kita atas rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan langsung menuju ke hotel di Madinah. Kemudian setelah itu kita istirahat, ya. Dan insya Allah kita sudah bisa sholat 5 waktu langsung di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah nggak ada lagi larangan seperti kami kemarin 5 hari harus tinggal di hotel, kemudian baru bisa menuju ke masjid secara resmi, gitu. Begitu jamaah dirahmati Allah. Nah, setelah nanti kita masuk di Masjid Nabawi, ya tentunya kita usahakan mendekat-dekat di Raudah. Kalau kita belum bisa masuk di Raudah, kita banyak-banyak mencari posisi dekat di Raudah. Kenapa? Karena di Raudah ini Allah haramkan doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila doa itu ditolak, berarti itu berbahaya bagi kita. Itu artinya kita minta sesuatu, ya Allah berikan saya ini, berikan saya ini. Kalau Allah tidak kasih di situ, Allah tidak kasih, kita sudah doa di situ, berarti itu berbahaya bagi kita. Kalau tidak berbahaya di dunia, dia akan bawa bahaya di akhirat. Karena tidak ada doa yang ditolak, doa yang khusyuk di Raudah itu. Karena Raudah ini, ya, ini antara rumahku dan mimbarku, Raudah min riyadil jannah. Itu memiliki hubungan langsung dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat-dekat kayak di situ di Raudah, ya. Kemudian manasik singkat ini, setelah itu nantinya kalau sudah waktunya kita bisa masuk di Raudah, masuk di Raudah. Menangislah semenangis-nangisnya. Karena tidak semua orang dipanggil di situ, bukan karena kekayaan, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Banyak saudara-saudara kita orang kaya, tetangga saya kiri kanan orang kaya. Tapi sampai hari ini mendaftar umrah ditipu lagi. Mendaftar umrah uangnya dilarikan. Mendaftar umrah ternyata datang corona. Corona diajak lagi umrah, tidak bisa lagi pergi. Kenapa? Takut di PCR. Ya, mau berangkat sakit lagi. Jadi bukan karena kekayaan. Sebanyak apapun harta, kalau panggilan Allah tidak datang, tidak akan bisa kita menginjakkan kaki di 2 tanah haram ini. Bahkan ada orang tua jumbo, Pak. Dia sudah sakit-sakitan karena Allah panggil, bukan karena uangnya. Bahkan tidak bisa jalan, dia didorong sampai ke sana, Pak. Siapa yang dorong? Mungkin pembantunya, mungkin anaknya, mungkin keluarganya, atau mungkin pengurus travel. Allah kasih jalan sampai di sana walaupun kakinya sudah tidak bisa jalan. Jadi ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan panggilan itu. Kita terima panggilan itu. Jangan kita sia-siakan. Sampaikan apa menjadi hajat-hajat kita kepada Allah di Raudah itu. Kemudian insya Allah setelah kita ada di Madinah, ya, kita bersama-sama di Madinah, kita sholat, manfaatkan sebaik-baik. Ya Allah, Engkau injakkan kakiku, Kau buat kakiku ini menginjak tanah haram ini. Ya, di tengah banyaknya orang yang menginginkan ini, tidak Engkau panggil, ya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemudian nanti sesudah itu kita akan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Yang mana menuju ke Makkah inilah yang menjadi wajib dalam perjalanan umrah. Nantinya kita akan sampai di suatu tempat masjid yang disebut dengan Bir Ali. Iya, Bir Ali. Ya, di Bir Ali ini nanti kita akan mengambil miqat. Di situ kita memulai umroh kita. Ya, mengambil miqat, di situ kita niat umroh, kita sholat 2 rakaat, ya. Ya, sholat 2 rakaat itu sholat sunnah ihram namanya. Ya, kita bisa berniat usalli sunnatul ihram, ya, lillahi ta'ala, rak'ataini lillahi ta'ala. Boleh dalam hati saja, ya Allah saya niat salat ihram 2 rakaat karena Allah.
Kemudian tentunya kita sudah memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki tidak boleh ada pakaian berjahit, celana dalam harus dibuka, topi songkok harus dibuka. Kemudian sesudah semua itu dibuka, kita memakai hanya 2 pakaian yang tidak berjahit. Semua kaya miskin semua harus itu, karena itu adalah simbol bahwa semua manusia datang dari Allah dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Kita hanya menunggu giliran saja. Kemudian sesudah itu nantinya, Bapak Ibu, kita sudah memperbanyak talbiyah. Tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada lagi ucapan-ucapan sia-sia, tidak boleh lagi ada gosip-gosip, dan jangan sampai hati kita ini kotor. Jangan sampai ada ini di dekatku batu-batu, mungkin corona ini di dekatku. Tidak boleh lagi itu. Ini dari Makassar ini. Ini Makassar, kasar ini. Atau mungkin orang Padang tidak pernah ke bahasa Indonesia, selalu pakai bahasa Padang saja. Jangan ada begitu. Hentikan saling gosip, saling mencela, saling cerita yang tidak baik. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh lagi ada caci maki, ada gunjing, ada saling sengketa dan lain sebagainya. Hilangkan semua itu, ya. Kemudian setelah itu banyak-banyaklah kita zikir, banyak-banyak kita talbiyah sampai kurang lebih 5 jam kita perjalanan tiba di Makkah Al-Mukarramah. Setiba kita di Makkah langsung di hotel. Di hotel tidak boleh buka pakaian ihram. Ibu-ibu jangan sampai membuka pakaian ihram. Ya, bapak terutama jangan sampai membuka pakaian ihramnya. Secara umum auratnya terlihat, ibu-ibu tidak boleh. Nggak boleh terbuka sedikit pun. Kemudian tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh mencabut bulu kumis, cabut bulu ketiak, dan semua bulu yang ada di dalam tubuh kita nggak boleh ada dicabut. Bulu hidung nggak boleh. Tidak boleh ada bulu yang dicabut. Dan tidak boleh mematahkan ranting pohon. Saya kira sekarang tidak ada lagi ranting pohon. Nggak boleh menutup kepala. Bapak mungkin sedang ihram, tiba-tiba lihat songkoknya, datang lihat songkok, coba-coba itu songkok dipasang, pasang ke kepala, itu ihram kita batal. Jadi jangan sampai menutup kepala bagi laki-laki yang sudah berpakaian ihram. Kemudian tidak boleh memotong kuku, tidak boleh kuku kaki, kuku tangan, nggak boleh ada yang dipotong. Itu adalah pelanggaran. Dan itu harus kena dam, ya, potong kambing, ya, atau bayar dendanya. Itu wajib ketika kita melanggar pada saat kita sudah berpakaian ihram. Nah, tentunya insya Allah di Madinah nanti mungkin ada pengarahan singkat juga tentang tata cara memakai pakaian ihram bagi laki-laki insya Allah. Kemudian kita persingkat, setelah itu nantinya kita akan menuju ke Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram kita akan melaksanakan rukun umrah yang ketiga. Setelah niat, setelah kita pakaian ihram, kemudian yang ketiga adalah tawaf. Kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, tentunya tawaf ini nantinya saya sebagai pembimbing pada grup jamaah kita ini, saya akan mendampingi langsung. InsyaAllah kita bimbing dengan doa-doa yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW, dan tentunya doa-doa fadail yang mana fadilah-fadilahnya tinggi. Kita pilih doa-doa terbaik kita selama kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selesai itu kita akan menuju ke pintu Mas'ah. Pintu Mas'ah itu adalah pintu di mana kita akan masuk ke wilayah Sa'i, di mana kita akan melaksanakan rukun umrah yang ketiga. Namun sebelum itu kita sholat sunnah dulu 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian kita minum air zam-zam. Minum air zam-zam, doa yang paling bagus kita panjatkan 2, kata Nabi SAW. Pertama, kita minta doa agar hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati yang kasar tidak akan pernah melihat orang yang ada di sekelilingnya itu baik. Dia hanya selalu melihat orang jelek, dirinya saja yang baik. Ini banyak terjadi. Rajin sholat tapi tidak ada baku cocok, tetangganya nggak baku omong, anaknya tidak ada baku baik, ya. Kenapa? Karena persoalan hati yang bermasalah. Ya, kalau hati bermasalah, masalah kita. Tetangga toko kita tidak baik, kita menjual, melihat semua orang tidak baik. Tiba-tiba ada orang lewat, pembeli tidak ada, bilang, dia lempar lagi sini, nah, gitu. Jadi prasangka buruk terus. Ya, itu persoalan hati bermasalah. Kemudian sesudah itu, doa terbaik adalah minta rezeki. Ya, pada saat minum air zam-zam, minta rezeki dan kesehatan. Ya, kenapa? Karena salah satu doa yang sunnahkan Rasulullah SAW pada saat kita minum air zam-zam itu adalah minta rezeki yang mengalir. Air zam-zam itu mengalir terus. Itu falsafahnya, nggak pernah habis.
mulai dari sejak ditemukannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang tidak pernah habis. Bahkan sampai hari kiamat sumur ini tidak akan pernah kering. Itu air Zam-Zam itu. Jadi falsafahnya orang yang minta rezeki pada saat minum air Zam-Zam itu, insya Allah rezekinya mengalir terus tidak pernah habis. Kemudian yang kedua, air Zam-Zam itu diambil terus orang terus mengambil, tidak pernah terputus. Selama itu ada orang umrah haji, tidak pernah putus itu diambil air Zam-Zam. Bahkan masa corona ditundanya haji ini tetap diambil, ya. Karena kenapa? Tetap ada umrah, tetap ada haji. Cuma yang melakukan adalah orang-orang mukimin, orang-orang yang tinggal di sana. Bahkan mereka minum terus air Zam-Zam, ambil terus, tidak pernah habis. Sampai sekarang musim kemarau bagaimanapun, sepanas apapun, itu sumur Zam-Zam itu nggak pernah kering, ya, nggak pernah kering sampai kapanpun, dan diambil oleh semua orang. Jadi orang yang minta rezeki seperti air Zam-Zam, insya Allah semakin kita keluarkan semakin mengalir, semakin kita keluarkan semakin mengalir, nggak pernah habis. Semakin banyak kita manfaatkan semakin mengalir. Itulah sebabnya Nabi katakan ketika minum air Zam-Zam itu kita doa, Allahumma rzuqni kama Zam-Zam, ya Allah berikan saya rezeki seperti air Zam-Zam yang mengalir. Nggak pernah habis, manfaatnya banyak, menjadi obat. Orang semua berniat minum air Zam-Zam, ya, penyakit sembuh, masalah bisa kita apapun sesuai dengan niat kita pada saat minum air Zam-Zam itu. Setelah minum air Zam-Zam, masuklah kita di Mas'ah, tempat sa'i. Ya, dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali kita pulang balik. Disunnahkan ada lampu-lampu biru itu, lampu hijau, itu kita lari-lari kecil. Di atas lampu hijau itu sampai titiknya itu kita lari-lari kecil. Kemudian kita jalan kembali. Nanti sampai di dari Safa ke Marwah, nanti sampai di Marwah ada lagi lampu hijau, kita lari-lari kecil lagi. Ya, itu caranya. Kemudian nantinya saya akan memimpin doa-doa pada saat kita sedang sa'i itu. Ya, sa'i ini tentunya memiliki makna dan hakikat, ya. Sa'i ini dari Safa ke Marwah, ya. Safa itu artinya suci, ya, itu bahasa Arab. Marwah itu artinya beruntung, ya, beruntung, sukses, ya. Jadi ketika kita memulai sesuatu, apabila dimulai dengan niat yang suci, ya, dimulai hati yang suci, pasti hasilnya adalah memuaskan, pasti hasilnya sukses. Meskipun sedikit hasilnya, pasti kita merasa puas. Karena kenapa? Niat awalnya adalah suci. Tapi ketika kita memulai pekerjaan dengan niat yang kotor, niat yang tidak baik, kemudian kita sukses, pasti tidak puas. Yang ada dalam hati kita gelisah, saya mencapainya dengan cara yang tidak baik. Makanya Safa Marwah, artinya Safa suci, Marwah artinya sukses atau puas. Jadi ketika kita memulainya dengan niat yang suci, pasti kita akan puas meski hasilnya kecil. Maka mulailah hidup kita semua dengan hal-hal yang suci, hal-hal yang baik, niat yang baik. Itu adalah falsafah dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Jadi kita nanti pulang dari sa'i, niat kita selalu dimulai dengan yang baik agar kita mendapatkan kesuksesan yang memuaskan. Artinya walaupun kita gagal ketika memulai dengan yang suci, pasti kita akan puas. Subhanallah, Allah berikan saya yang terbaik setelah saya memulai dengan hal yang suci. Jadi niatkan segala perbuatan kita itu dari niat yang suci. Setelah kita Safa Marwah, nantinya kita akan tahallul. Tahallul boleh memotong rambut keseluruhan, boleh memotong rambut sedikit saja. Tapi untuk menyempurnakan prosesi umrah kita, nantinya setelah kita sa'i dari Safa ke Marwah, kita minggir sedikit di Marwah. Ya, nanti ada pintu atau kita ke dekat batu itu, di batu gunung yang ada di Bukit Marwah itu, nantinya kita gunting sedikit rambut. Sama-sama kita saling guntingkan rambut sedikit untuk menyempurnakan prosesi kewajiban umroh kita. Selesai itu boleh pergi di tukang cukur untuk dihabiskan rambutnya, atau boleh tidak. Ya, boleh tidak. Kemudian selesai kita melaksanakan semua prosesi umrah ini, insya Allah mudah-mudahan sudah menjadi keberkahan bagi Allah. Al-umratu ilal umrati
kaffaratul lima bainahuma. Janjinya Rasulullah dari umrah yang satu ke umrah yang lain itu menggugurkan dosa-dosa. Di dalam riwayat lain, walaupun dosanya seperti karat besi, tidak bisa lagi dilunturkan dengan istighfar, tidak bisa lagi dilunturkan dengan taubat, tidak bisa lagi dilunturkan dengan puasa, tidak bisa dilunturkan dengan sholat, tapi ada satu pelunturnya, al-umrah ilal umrah. Kita melaksanakan umrah, kita melaksanakan kegiatan kita menuju ke Baitullahil Haram. Hanya itu yang bisa melunturkan, kata Nabi, dosa seperti karat di besi yang tidak bisa dilunturkan. Kemudian setelah itu nantinya mudah-mudahan dengan umroh kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Semua pekerjaan kita dilancarkan oleh Allah. Semua pekerjaan kita diperbaiki oleh Allah. Anak-anak kita disolehkan oleh Allah. Yang belum punya anak diberikan anak. Yang belum banyak rezekinya dicukupkan rezekinya sehingga dia bisa umrah. Dia bisa berbuat baik. Dia bisa manfaat. Yang ada penyakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada masalah keluarga diselesaikan masalahnya oleh Allah. Yang banyak utangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita keluarkan dalam umrah itu jangan kita tanggung-tanggung. Banyak orang pergi umrah Pak tawar-tawaran. Dia tawar terus. Jangan Pak. Karena Nabi mengatakan apa yang kau keluarkan di jalan itu yudha'ifu mudha'afah, pasti akan diganti oleh Allah berlipat. Artinya jangan kita hitung-hitungan dengan Allah. Jangan hitung-hitungan. Keluarkan selama itu adalah jalan yang baik. Ya, pikirkan orang di kampung mau dibelikan apa saja, enggak jadi masalah. Karena itu adalah sesuatu yang kita keluarkan sangat berkah. Yudha'ifu mudha'afah, akan diganti berlipat-lipat. Itu janjinya Rasulullah SAW. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah semua sehat walafiat. Disampaikan kepada jamaah yang tidak sempat hadir pada malam ini karena sudah tidur atau sudah istirahat. Insya Allah kita berangkat jam 7 pagi. Jam 6 sudah makan kita di kamar masing-masing yang akan diantarkan oleh petugas hotel. Mohon maaf sebelumnya, saya ketika ada kesalahan, mungkin kata-kata yang kurang baik, sebelum kita jalan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti perjalanan kita ada kekurangan, perjalanan kita saya ada salah kata, atau mungkin pelayanan kami kurang baik kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah kami memaksimalkan pelayanan. Tapi kalau ada kekurangan, itulah kekurangan kami sebagai manusia. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau saya ada salah, ada lupa, mohon dimaafkan dengan hati yang suci. Insya Allah. Kami andaknya baik ke Makara Ustaz dah untuk memandu sampai akhirnya. Insya Allah. Ya, saya tafsirkan ya. Ya, jadi insya Allah saya akan memandu sampai akhir insya Allah. Ya, mulai dari sini sampai di Saudi, sampai kita pulang insya Allah kita sama-sama. Insya Allah saya mendampingi. Ya, biasanya kalau jamaah ini insya Allah kita tanggal 28 ada lagi jamaah yang berangkat. Insya Allah. Kemudian setelah itu tanggal 5 ya bulan Ramadan ada lagi jamaah kita yang berangkat. Jadi alhamdulillah jamaah kita banyak, tapi Allah izinkan saya ikut mendampingi jamaah pemberangkatan ini. Ya, karena tentunya itu semua adalah pertolongan dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, kita saling mencintai, saling menyayangi, jangan ada buruk sangka di antara kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan, keselamatan dan umrah yang sempurna bagi kita. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.